Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Risa Hani, SPSI, SPD MM, selaku dosen metode penelitian. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Agus Safran Maulana dari Prodi Manajemen dengan konsentrasi keuangan di kelas 06 SMJK 001. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan PT PLN Persero. Poin kedua adalah landasan teori yang meliputi penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis penelitian. Poin ketiga yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian selanjutnya. Poin keempat adalah hasil penelitian, dan terakhir poin kelima adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, saya akan langsung memulai dari poin yang pertama, yaitu latar belakang. Ada 5 poin yang penting yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumus masalah, dan tujuan penelitian. Setiap perusahaan seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perusahaan yang meliputi operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi suatu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses mencapai tujuan. Tujuan perusahaan yaitu mencari kelebihan dan kestabilan dan menaikkan perusahaan. Hal ini dilaksanakan supaya bertahan dalam perekonomian. Pemilik usaha memberi wewenang terhadap manajemen agar melaksanakan kegiatan dalam kegiatan mencari keuntungannya. Dalam upaya memiliki laba, manajemen harus melakukan tindakan seperti memaksimalkan nilai perusahaan supaya laba yang dihasilkan manajemen lebih besar daripada biaya modal yang digunakan. Tujuan nilai perusahaan disebut juga sebagai maksimum kemakmuran pemilik perusahaan saham, yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham pada umumnya dari sebuah perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi pengelolaan keuangan yang baik untuk beradaptasi terhadap perubahan, menambah dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, berinvestasi pada aset perusahaan dan kemampuan untuk mengelolanya dengan bijak. Maka pengaruh kondisi perekonomian perusahaan, semua keputusan keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset, harus diambil dengan tetap berpedoman pada tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kemakmuran atau kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar saham perusahaan. Anggaran biaya operasional yaitu anggaran tentang semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun periode akuntansi. Sedangkan menurut Munandar, anggaran pendapatan yaitu anggaran yang direncanakan secara sistematis dan terperinci tentang penghasilan yang diperoleh perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Perusahaan listrik negara (PLN)
merupakan badan usaha milik negara atau yang disebut juga BUMN yang berwenang dalam mengurusi energi kelistrikan. BUMN adalah suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah untuk jangka waktu yang relatif agak lama dan berkesinambungan dalam menanggapi suatu tujuan yang dikehendaki berdasarkan kepemilikannya. BUMN pula dikategorikan menjadi dua, yaitu BUMN yang kepemilikan oleh pemerintah pusat dan perusahaan daerah. PLN memegang peranan penting dalam mengelola energi listrik yang ada di tanah air. Identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang ini di atas dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, antara lain yaitu pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran biaya operasional kurang efisien, yang terjadinya hambatan proses pengaktualisasian rancangan anggaran biaya operasional dan anggaran pencapaian. Terjadinya pendapatan beban persediaan kas modal ataupun aset yang berbeda dari perencanaan melalui rancangan. Pembatasan masalah berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, sehingga penelitian ini dibatasi masalah diantaranya yaitu ada penggunaan rasio return on asset atau dalam kurung itu ROA, tinjauan terhadap anggaran operasional dan pendapatan terhadap PLN Persero. Data dan informasi yang baik secara terkendali untuk dijadikan sebagai bahan taksiran. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adanya apakah anggaran biaya operasional berpengaruh terhadap rasio return in asset pada PT PLN Persero, apakah anggaran pendapatan pengaruh terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio return in asset pada PT PLN Persero. Apakah anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan berpengaruh terhadap rasio return on asset pada PT PLN Persero. Tujuan penelitian berdasarkan penjelasan latar belakang serta rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan di atas, penelitian merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui anggaran biaya operasional berpengaruh terhadap rasio return in asset pada PT PLN Persero tersebut. Untuk mengetahui anggaran pendapatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio return in asset kepada PT PLN Persero. Untuk mengetahui anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan berpengaruh terhadap rasio return in asset pada PT PLN Persero tersebut. Manfaat penelitian berdasarkan penelitian ini diharapkan bisa berguna baik untuk pribadi penelitian serta lembaga yang terpaut di dalam penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu bagi penulis penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai anggaran biaya operasional dan pendapatan terhadap kinerja perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait anggaran, biaya operasional dan pendapatan terhadap kinerja perusahaan, dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, bagi perusahaan hasil penelitian ini diharap untuk digunakan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan pula di dalam pengambilan keputusan laporan keuangan dalam perusahaan. Kajian teori pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu alat bagi manajemen dalam melakukan perancangan dan pengendalian terhadap perusahaan. Anggaran menurut Shimamura adalah sebagai berikut. Anggaran adalah sebuah rencana kuantitatif aktivitas sebuah organisasi. Anggaran mengidentifikasikan sebagai sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama dianggarkan. Anggaran menurut Munandar adalah business budget atau anggaran perusahaan merupakan suatu rancangan yang sudah disusun secara sistematis, meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan dan berlaku untuk jangka waktu yang tertentu yang akan datang. Di sini ada fungsi dan jenis anggaran. Fungsi anggaran adalah suatu alat untuk melaksanakan perancangan dan pengendalian jangka pendek dan efektif dalam organisasi. Melalui anggaran perusahaan mengkomunika manajemen ke semua anggota organisasi, mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai organisasi, menugaskan tanggung jawab kepada manajer, juga memperoleh komitmen dari manajer yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer. Fungsi anggaran umumnya digunakan untuk perusahaan memiliki karakteristik yang sama dengan fungsi manajemen. Namun fungsi anggaran mempunyai tujuan yang lebih spesifik. Menurut Rudianto, anggaran mempunyai fungsi yaitu yang pertama itu ada fungsi perencanaan anggaran, yaitu rencana kinerja yang menjadikan pedoman bagi anggota organisasi dalam tindakan. Rancangan yang diupayakan untuk direalisasikan dan memberikan saran serta arah untuk selalu dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, fungsi pengendalian anggaran berguna sebagai alat penilai aktivitas sebagai bagian organisasi sesuai dengan rancangan atau tidak. Berfungsi sebagai standar atau alat ukur manajemen. Anggaran digunakan untuk menilai aktivitas yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai standar atau tidak. Yang ketiga, fungsi pengawas atau anggaran, yaitu alat pengawas. Pengawas berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerja. Tujuan dan manfaat anggaran. Yang pertama itu ada tujuan anggaran. Pada dasarnya tujuan pokok anggaran ialah memprediksi transaksi dan kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang, serta mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Pengertian dan klasifikasi biaya. 1. Pengertian biaya. Biaya merupakan akun pengurung aktiva dalam suatu perusahaan. Biaya juga sering sebagai perusahaan. Menurut Munandar, biaya ialah suatu kontrak prestasi yang diberi oleh perusahaan atas sesuatu yang telah diterima dari pihak lain atau atas jasa yang telah diterima dari pihak lain. Pengertian probabilitas rasio. Rasio probabilitas menurut Kashmir, yaitu rasio menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada di laporan keuangan, terutama yaitu neraca
dan laporan laba rugi. Tujuannya untuk melihat perkembangan. Bab 3, pendekatan penelitian yang dilaksanakan ialah penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Umar, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini merupakan pengujian teori dengan uji statistik untuk mengunjungi hubungan antara anggaran biaya operasional dan pendapatan terhadap ROA. Definisi operasional penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran biaya operasional merupakan anggaran atau taksiran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun periode akuntansi. Yang kedua, anggaran pendapatan. Anggaran yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang penghasilan yang diperoleh perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi. Dokumentasi. Dokumentasi adalah dengan mempelajari, mengklasifikasikan dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data mengenai anggaran pendapatan, biaya operasional, dan data laporan keuangan. Teknik analisis data. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji, korelasi produk momen, dan korelasi berganda. Tetapi dalam praktiknya, pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS. Analisis korelasi rangk kendala digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara 2 variabel atau lebih. Bila ditanya berbentuk ordinal atau ranking, menurut Sugiono, kelebihan metode ini bila digunakan untuk menganalisis sampel kurang lebih dari 10 dan dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Sekian presentasi saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua agar bisa mengetahui wawasan ini